bersama turunkan kepala. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga buat pemeliharaan yang Kau berikan buat keluarga kami dan kami baik bangun tubuh yang sehat. Kami mencari Engkau, utamakan Engkau dan segala-galanya sebelum kami aktivitas lain. Kami duduk di kaki-Mu, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat, dan kami rindu untuk mendengarkan firman pakai hamba-Mu sebagai alat. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai ayat 34. Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 34. Sisa Israel yang diselamatkan. Tapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tapi akan bersandar pada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Waktu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Sebab itu begini firman Tuhan semesta alam, hai umat yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti lakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti yang menghajar media di atas di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Tiberia, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang meletakkan mereka akan atas tekukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Miklot dan di Mikmas itu aturnya pembekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, "Cob, gebak tempat pemalangan kita." Beduk ramah gemetar penghuni Gibea, Saul melarikan diri. Keluarkanlah deritamu, hai putih Galib. Perhatikan, hai Laksya. Jawablah dia, hai Anatot. Penghuni Makmena, lari jauh-jauh. Penduduk Gibim pergi mengungsi. Hari itu juga Asyur akan berhenti Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putih Sion, bukit Yerusalem. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar limbah akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang lebat akan jatuh. Puji Tuhan. Kita lagi di dalam murkanya Tuhan dan memakai orang Asyur sebagai alat menghukum bangsa Israel, tapi masih ada sisa orang Israel yang setia. Masih ada orang Israel yang setia. Bukan saja setia, yang masih bersandar atau mengandalkan Tuhan, bahkan juga yang sungguh-sungguh ikut Tuhan atau mengiring kepada Tuhan, yang percaya Tuhan sepenuh hati. Selain setia, dia mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh. Di mana kita perhatikan ayat yang kedua. Tetapi waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Ya, umat Israel yang setia.
yang bersandar atau mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan. Gimana? Perhatikan ayat yang kedua. Sebab itu bila firman Tuhan semesta alam, Tuhan, hai umatku yang diam di Mesir, janganlah ketakutan berasyir apabila mereka memukul engkau dengan ganda dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang melakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir. Inilah kita nggak tahu dalam keadaan dunia menghadapi hari ini. Peristiwa yang terjadi pada saat ini mengingatkan kita untuk apa? Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dengan peristiwa yang terjadi pada saat ini, supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan main-main dosa. Jangan main-main dosa. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita mengenal status kita siapa. Kita milik Dia. Ingat 1 Korintus 6 ayat 19. Kita milik Dia. Kita milik Dia. Kita punya diri kita ada milik Dia. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan main-main dosa. Dan ikut Tuhan dengan setia. Kenal status kita siapa. Kita miliknya, kepunyaannya. Bapak kita terus berdarah yang sangat mahal. Tidak sembarang hidup. Tidak main-main dosa. Jangan main-main dosa di hari-hari akhir ini. Kita semakin sungguh-sungguh setia ngiring Dia, setia sampai napas yang terakhir, ikut Dia sekalipun angin, hujan, gelombang datang, tetap setia. Melihat keadaan zaman goyang iman kita, pandang pada Yesus. Ingat, Petrus begitu berjalan di air. Jelas dia sedanau kali ya. Dia bisa berjalan di danau itu. Kapan? Ketika dia memandang Yesus. Matanya memandang kepada Yesus. Dia pandang Yesus. Dia bisa berjalan di air. Apa gelombang itu penting? Apakah gelombang itu penting? Apa itu angin penting? Enggak. Angin itu ada, gelombang itu ada. Angin ada, gelombang ada. Tetapi yang sangat menarik, Petrus bisa berjalan di atas air. Gelombang angin ada saat kita berjalan. Gelombang angin masa pesona ada. Saudara bisa berjalan. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus yang penuh kasih, yang penuh cinta. Jangan lihat angin gelombang. Tapi ayat selanjutnya ketika Petrus merasakan angin, dia tenggelam. Ketika dia memandang angin gelombang, dia tenggelam. Ketika memandang masalah, tenggelam. Tapi ketika memandang Yesus, dia bisa berjalan. Dan apa yang dikatakan Yesus? Petrus berjalan, Tuhan tolong aku. Dan Yesus mengulurkan tangannya. Dan Yesus berkata, mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya? Kita serahkan soal kita kepada Tuhan. Masalah ada, angin, gelombang ada, tapi serahkan kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh setia. Kita serahkan hidup kita semua kepada Tuhan, anak mantu kita, hidup kita, bisnis kita kepada Tuhan. Gelombang angin ada, kita pandang Yesus. Kita bisa berjalan hari ini. Tiap langkah kita pandang pada Yesus. Langkah kita, langkah kehidupan kita pandang Yesus, sehingga kita bisa berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Benar Bapa di surga, di antara bangsa Israel masih ada sisa mereka yang setia. Masih ada mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang mengandalkan Tuhan. Biarlah kami yang hadir pada pagi hari hanya mengandalkan Tuhan. Jangan kami mengandalkan kepintaran kami, kemampuan kami. Kalau kami mengandalkan kepintaran kami, kemampuan kami gagal. Petrus bisa berjalan. Angin, gelombang ada, dia bisa karena memandang Yesus.
Jadikan kami bisa berjalan ketika memandang pada Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber berkat kami, sumber perlindungan kami, sumber perisai hidup kami, sumber rezeki kami. Maka pada pagi hari Tuhan, kami sudah akan jadi nafkah. Engkau sudah siapkan berkat apa di kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, lakukan cucu kami. Kami serahkan, jangan ada proster tangga. Biar kami mengandalkan Tuhan saja. Dan kami juga mendapatkan protokol kesehatan yang baik, Tuhan. Terima kasih Bapak, kembalikan kami bersama yang sehat. Tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka Tuhan yang bekerja di depan sebagai perjuang-perjuang yang gagah perkasa. Berikan kekuatan, tenaga ekstra di surga, lindungi mereka semua, Tuhan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Mereka pejuang-pejuang yang benar-benar gagah perkasa, Tuhan. Lindungi mereka juga, Tuhan. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Biar yang sakit semakin kurang, yang sembuh semakin banyak, Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Buat umat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong, Tuhan. Hamba tidak bisa berbuat apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kami, Tuhan. Beri kemenangan, berikan imun dari surga dan hidup kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan istana yang kita dia katakan